terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sebab kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang baik, kami punya Yesus yang sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bapak berkati setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau beribadah dan semuanya kami serahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan dan kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Namanya Tuhanku menang.
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, yang
bunyi firman-Mu yang berkata, pencobaan-pencobaan yang Kau alami dalam kehidupan adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Justru ketika kami dicobai, Tuhan, Kau memberikan kekuatan untuk kami mampu menanggungnya. Sebab Engkau Allah yang setia. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kami pada akhirnya. Biar kami terus belajar mempercayai Tuhan dengan tanpa meragukan kasih setiamu, tanpa meragukan pemeliharaanmu yang ajaib, tanpa meragukan kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya hanya dekat Engkau saja kami tenang, sebab daripada-Mu lah datang keselamatan kami. Jiwa kami haus akan Engkau, dan kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam rumah kami, Engkau hadir dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, lewat masa-masa yang sulit kami boleh mengalami hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengar suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, termasuk di rumah-rumah saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab mencatat Yesus sering hadir dalam rumah-rumah. Dia datang dalam rumah Matius, dia datang dalam rumah Sakius, ya. Bahkan dia hadir dalam rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Tuhan hadir dalam rumah untuk mendatangkan shalom, ya. Tuhan hadir dalam rumah-rumah saudara juga pada hari ini untuk mendatangkan shalom, damai sejahtera yang penuh. Kiranya sukacita Tuhan melimpah pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pada masa-masa mungkin kita tidak seperti biasanya hadir dalam ibadah raya bersama-sama, tapi hari ini kita ada di rumah-rumah, di tempat-tempat dimanapun saudara berada. Saudara kasih Tuhan, kita menikmati apa yang dialami oleh gereja mula-mula 380 tahun lamanya. Gereja gedung itu tidak ada. Jemaat-jemaat berjemaah ibadah di katakom, di rumah-rumah. Katakom itu kuburan-kuburan. Mereka bersembunyi dari kejaran dan penganiayaan sampai tiba waktunya Konstantin mengalami lawatan Tuhan dan akhirnya menghentikan penganiayaan selama 7 generasi kaisar. 10 generasi kaisar lebih menganiaya secara keseluruhan nasional. Semua orang percaya dianiaya, dan pada akhirnya dalam pemerintahan Theodosius Agung boleh orang beribadah kepada Tuhan. Nah, sampai hari ini, dan hari-hari ini karena secara khusus pandemi yang diumumkan secara global, yaitu coronavirus melanda bangsa-bangsa dan juga khususnya bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa, kita ikut simpati, kita ikut solider untuk ibadah di rumah-rumah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, mendoakan mereka dan tetap percaya dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku hadir bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan hadir di rumah saudara, percayalah sukacita akan hadir, damai sejahtera akan hadir, kelimpahan, kesembuhan, pemulihan juga akan hadir bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pada masa sulit ini ada orang berkata, you are what you say, you are what you eat. Tapi juga ada kalimat berkata, you are what you think. Saudara, ya, engkau adalah apa yang kau pikirkan. Saudara, medan peperangan yang paling dahsyat, 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, itu adalah dalam pikiran kita, ya. Dan kita, siapa kita itu tergantung pola pikir kita, ya. Ada orang bijak berkata, kalau saudara menabur pikiran, saudara akan menuai perbuatan. Kalau saudara menabur perbuatan, saudara akan menuai kebiasaan. Ketika saudara menabur kebiasaan, saudara akan menuai karakter, watak, sifat. Ya, terus biasa melakukan sesuatu, akhirnya karakternya sedemikian. Dan ketika kita menabur watak, karakter, dan sifat, kita akan menuai destiny kita. Kita akan menuai nasib akhir kita. Orang dunia berkata takdir kita. Ending dari segala sesuatu adalah apa yang kita pikirkan.
Jadi pola pikir kita sangat menentukan. Ada seorang filsuf Roma berkata, Marcus Aurelius berkata, kehidupan seseorang ditentukan oleh jalan pikirannya. Ya. Jadi apa yang menentukan jalan hidup seseorang? Pola pikirnya. Karena itu Norman Vincent Peale, penulis buku yang sangat terkenal berkata apa? Rubahlah cara berpikirmu, maka hidupmu akan berubah, duniamu akan berubah. Ada seorang penulis hebat namanya John Maxwell. Ya. Dia seorang motivator hebat, buku-bukunya laris luar biasa, terjual lebih dari 10 juta, dan selalu diawali dengan think positif. Ya. Think big, success, excellent, semua itu diraih dari pola pikir. Ya. Jadi pola pikir kita menentukan hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 13 berkata demikian. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi pada masa-masa yang sulit yang datang dalam hidup kita, ini dalam masa penderitaan dan penganiayaan. Ketika Petrus menulis ini masa penganiayaan yang dahsyat atas jemaat-jemaat Tuhan di Roma pada saat itu. Ya, sampai Petrus juga harus mati martir. Di tengah-tengah situasi demikian dia berkata, siapkanlah akal budimu. Ya. Mindset kita, the framework of thinking, bagaimana cara kita berpikir, itu menentukan endingnya segala-galanya. Bagaimana kita berpikir tentang corona, bagaimana kita berpikir tentang penderitaan, bagaimana kita berpikir tentang masa-masa sulit, ya, saudara, itu menentukan akhir dari segala-galanya. Cara kita berpikir itu menentukan semuanya. Jadi hari ini kita mau belajar, ya, tentang seseorang yang sudah begitu dahsyat yang ditulis dalam Alkitab, mengalami masa-masa yang tragis, sesuatu drama penderitaan yang paling luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Tapi justru ketika itu terjadi dan melanda dalam hidupnya, kesetiaan Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dicurahkan. Orang itu namanya Ayub, hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus, dan dikatakan dia orang yang paling kaya. Alkitab mencatat dia seorang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, saleh dan jujur, ibadah tiap saat tiap waktu. Ya. Seorang yang kasih Tuhan diberkati berlimpah-limpah, punya 7 anak laki-laki, punya 3 anak perempuan, punya ribuan kambing, domba, lembu, sapi, dan unta sebagainya. Kaya raya. Tapi bagaimana kita melihat bahwa di balik setiap peristiwa yang buruk dalam hidup manusia ada dalangnya. Kita ini gak perang lawan virus corona, tapi kita perang terhadap apa yang ada di balik itu semuanya. Ya. Ternyata dalangnya segala kejahatan, segala penderitaan adalah iblis, saudara. Karena hal itu Alkitab berkata, Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Amin. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Dan salah satu drama yang dicatat dalam Alkitab, kisah tentang Ayub. Ya. Bagaimana Ayub dalam waktu singkat, seluruh hartanya ludes semuanya, habis. Dan pada waktu singkat pula, 10 anaknya mati pula bersama-sama. Nggak mati satu-satu, mati bareng-bareng. So, bencana apa yang lebih hebat hari ini? Ya. Penderitaan apa yang lebih hebat hari ini? Ini yang dialami oleh Ayub. Tapi dari kisah yang ditulis dalam Alkitab, ya, kita belajar, ya, tentang beberapa pola pikir yang salah. Ya, pola pikir yang salah dalam kitab Ayub dicatat sedemikian rupa. Yang pertama, kita berjumpa dengan pola pikir setan. Setan punya pola pikir yang salah. Ya, Alkitab mencatat ketika semua datang dalam hadirat Allah, nyelonong setan hadir di sana. Tuhan tanya, dari mana engkau setan? Dari beredar-edar ke seluruh muka bumi. Jadi setan itu kerjanya muter-muter, ya, lihat keadaan sekeliling muka bumi, mencobai manusia, ya, kemudian melakukan banyak hal. Tapi ternyata tanpa seizin Tuhan tidak ada apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, saudara. Dan cara berpikir setan yang salah ketika
Tuhan berkata, apakah engkau melihat seorang hambaku Ayub? Tuhan begitu bangga dengan Ayub. Begitu dahsyat karakter Ayub, luar biasa. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu standar minimal karakter orang percaya, standar hidup, lifestyle orang percaya. Dan itu sangat dibanggakan Tuhan. Kemudian ini pola pikir setan yang begitu salah, ya. Dan dikatakan apa? Ketika Tuhan membanggakan, iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Ya, jelas saja, saleh, jujur, beribadah, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kenapa? Diberkati berlimpah-limpah. Coba, ya, kalau seluruh hartanya habis semuanya, pastilah Ayub akan menyangkal engkau. Jadi ini pola pikir setan berkata demikian. Ayub itu mengasihi Tuhan karena hidupnya diberkati dengan harta yang berlimpah. Kalau harta itu lenyap, pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan. Saudara, ini kalau boleh dibilang nih, zaman sekarang, ini pola pikir yang pragmatis, pola pikir yang oportunis. Saya mau ikut Tuhan kalau saya dapat sesuatu, ya. Mumpung saya dapat sesuatu, saya mau ikut Tuhan, saya mau iring Tuhan. Kalau saya susah, saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya ikut Tuhan? Mendingan saya ikut yang lain. Dunia menawarkan banyak hal, ya. Dunia menawarkan banyak perkara, ya. Dan katakan, Yesus sendiri cobai, seluruh kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu, kata setan, asal kau sujud menyembah aku. Cobaan yang sama datang kepada kita. Keinginan daging, keinginan mata, kampuhan hidup diberikan kepada kita. Semua yang hebat, prestisius, ya, yang bombastis, yang ekstravagansa diberikan kepada kita. Syaratnya cuma satu, sujud menyembah kepadaku, saudara. Jadi intinya, kalau saya dapat sesuatu, baru saya akan menyembah kepada Tuhan. Kalau saya nggak dapat, buat apa? Dan ketika dalam waktu singkat seluruh hartanya ludes musnah, semua anaknya meninggal, anak yang dimilikinya meninggal, ternyata respon Ayub apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali padanya. Tuhan tetap dipermuliakan dan Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Dengan ini pola pikir setan yang salah itu ternyata dikoreksi, ya. Ternyata nggak berlaku dalam hidup Ayub. Ayub jelas, mau punya uang, nggak punya uang, mau susah, mau senang, mau sehat, mau sakit, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tetap beribadah kepada Tuhan. Ayub tetap tidak menggadaikan imannya, sebab Ayub tahu kebenaran firman Tuhan ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya, punya segala-galanya, memiliki segala sesuatu, tapi binasa kekal di neraka. Itu adalah hidup yang paling parah, saudara. Jadi pola pikir setan dihancurkan dan dipatahkan. Itu tidak benar. Ayub tetap mengasihi Tuhan di saat suka maupun duka, pada waktu senang maupun diberkati, tetap mengiring Tuhan dengan setia. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir setan yang ternyata salah tentang Ayub. Dan banyak pola pikir ini, mindset ini dipelihara, dihidupi oleh banyak orang, saudara. Ikut Tuhan kalau lagi senang, ya. Kalau lagi sengsara, tinggalin Tuhan. Dan bagaimana dengan kita, ya, saudara yang kasih Tuhan, mari kita ikut Tuhan, setia sampai mati. Yang kedua, pola pikir yang berikutnya adalah pola pikir istrinya Ayub, ya. Istri yang mendampingi Ayub, istri adalah menjadi pewaris kehidupan. Kalau orang Jawa bilang garwo, sigari punyowo. Kalau orang Sunda bilang apa? Batursa kasur, ya, tempat berbagi hidup. Orang bilang soulmate, ya. Harusnya dalam suka duka tetap,
Tapi apa yang terjadi ketika hartanya ludes, semua anaknya mati, dan suaminya kena penyakit parah dari ujung kaki sampai tempurung kepala, begitu mengerikan. Kalau sekarang mungkin kanker kulit, ya. Dan kemudian istrinya mengucapkan kalimat yang dikehendaki oleh setan. Apa kalimat itu? Masih bertekunkah kau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi setan tadinya berpikir, ya hartanya diambil, anak-anaknya diambil, dia tetap setia. Coba kalau tubuhnya sakit, ya, coba kalau terserang virus, ya, coba kalau dia kena penyakitan, tetap beriman kepada Tuhan atau tidak? Ternyata apa jawab Ayub? Ya. Ayub bahkan mengatakan, hai kau perempuan gila. Jadi istrinya dibilang gila. Kenapa? Kenapa dibilang gila? Karena Ayub berkata, apakah kau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, dan kau tidak mau menerima apa yang buruk dari dia? Ayub menyadari termasuk penyakitnya yang sangat membuat dia menderita siang dan malam, membuat dia mengutuki hari kelahirannya, membuat dia bertanya mengapa, sampai 4 kali. Kalau sudah baca dalam pasal 3, kenapa aku nggak mati saja? Kenapa aku nggak jadi anak guguran? Kenapa? Saudara yang kasih Tuhan, ternyata dia tahu persis itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan mengizinkan. Dan dia tidak, sekali lagi, tidak berbuat salah dan dosa. Nah, pandangan istri Ayub ini mewakili orang yang punya filosofi hidup materialistis. Kalau punya sesuatu baru, berarti Tuhan memberkati hidupnya, dan dia ikut Yesus, ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kehilangan barang yang kelihatan berarti kehilangan segala-galanya. Ini adalah pikiran yang hedonism, pikiran yang materialistik, ya. Mamon menjadi segala-galanya, harta menjadi pusat segala-galanya. Kalau semuanya ludes, hilang, ya. Ini mewakili, maaf kata, mungkin ada istri-istri yang berkata demikian. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang payah, lebih baik melayang aja, ya. Kalau seorang istri diuji kesetiaannya pada waktu kere, miskin, melarat, susah, ya. Seorang suami diuji kesetiaannya waktu lagi jaya, waktu lagi sukses, ya. Dia mulai lirik yang lain, rumput tetangga lebih seger, ya. Mulai lirik dan mulai tertarik dengan yang lain. Itu kesetiaan seorang suami diuji. Nah, ketika kesetiaan istri Ayub diuji, ya, roh materialistis begitu kuat mencengkram dalam hidupnya. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain beribadah kalau susah terus? Ya, ngapain? Ya, lebih baik tinggalkan Tuhan. Lebih baik pindah keyakinan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara yang kasih Tuhan, itu keyakinan dari istri Ayub. Nah, tapi saudara, jasmani boleh hancur, ya. Saudara, jasmani boleh hancur, semua materi boleh hilang, tapi ada satu yang tidak hilang, ya, hal yang bernilai kekal. Firman Tuhan, ya, jelas tadi kalimat ini diucapkan oleh istri Ayub, ya. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sementara. Penderitaan cuma sementara, sakit penyakit cuma sementara, ya, kekayaan, kelimpahan, popularitas, semua kehebatan manusia cuma sementara. Sedangkan yang tidak kelihatanlah kekal. Jadi mari kita mengarahkan fokus kita bukan hanya kepada yang kelihatan dan sementara, tetapi kepada yang tidak kelihatan dan yang bernilai kekal. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 dan 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, ya, termasuk yang puncak-puncaknya ini corona, atau nanti ada yang lebih dahsyat lagi, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Ketika fokus kita kepada kemuliaan yang dari Tuhan, maka percayalah saudara, ya, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, maka kita tidak akan kalah terhadap tawaran, godaan, hedonisme ataupun materialisme, ya, segala tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan.
Nah, pola pikir yang ketiga yang sesat dan salah adalah pola pikir teman-teman Ayub, friend, konco, sohib, sahabat. Ya, harusnya di masa susah kita pengen disupport oleh teman-teman kita. Ya, ada pepatah yang berkatakan, the friend in need is the friend in need, atau sebaliknya, the friend in need is the friend indeed. Ya, sahabat sejati adalah sahabat di saat susah. Kalau lagi jaya, lagi hebat, lagi kaya, teman-teman berdatangan itu udah umum, ya. Tapi waktu susah, waktu melarat, waktu sakit, waktu kere, ya, sahabat yang paling dekat, yang ada di dekat kita, itulah sahabat yang sejati. So, datanglah sahabat-sahabat Ayub jauh-jauh, Elifaz, Bildad, Zophar, Elihu, jauh-jauh. Mereka mau mengucapkan simpatik mereka, bela rasa mereka, compassion mereka. Tapi ketika mereka melihat penderitaan Ayub yang begitu mengerikan, 7 hari 7 malam gak bisa ngomong apa-apa. Mulut mereka bungkam karena tidak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata Ayub 180 derajat nasibnya, dari yang paling kaya, paling top, berubah menjadi paling kere, paling melarat, paling susah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, apa pola pikir Ayub yang sesat? Ya, maaf, pola pikir sahabat-sahabat Ayub yang sesat. Ya, ini, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Apa itu? Ini pola pikir agamawi, ya, pola pikir legalistik, pola pikir kausalistik. Kamu menderita, kamu susah, kamu melarat itu karena perbuatan kamu, ya. Artinya apa? Elifaz berkata, penderitaan Ayub adalah ganjaran Allah atas kejahatan tertentu, ya. Bahkan Bildad berkata Allah itu benar dan adil. Artinya apa? Semua yang menimpa Ayub itu pastilah gara-gara kejahatan Ayub. Dan kemudian Zophar, ya, panjang lebar dia khotbah, ceramah, seminar, dan semuanya itu sama sekali tidak pernah bisa menghibur hati Ayub. Ayub berkata, omong kosong itu semuanya. Apa yang kalian omongin itu aku sudah tahu semuanya. Kenapa? Ketika lihat orang menderita, orang susah, banyak orang menudingkan tangan menghakimi. Bukan mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan, tapi justru menghakimi. Tuh, kamu kena penyakit karena kamu dosa, karena kamu ninggalin Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan-jalan, tiba-tiba lihat ada orang buta di pinggir jalan sejak lahir. Murid-muridnya ngomong gini, Guru, siapa yang dosa nih? Dia buta sejak lahir, yang dosa itu siapa? Ya, orang tuanya kah atau dia? Tapi Yesus berkata apa? Bukan orang tuanya, bukan juga dia, tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Saudara, kadang-kadang penderitaan datang dalam hidup kita untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan lebih dahsyat dari pergumulan hidup kita. Jadi jangan pernah menuding orang, ya, jangan pernah menghakimi, tapi mari kita belajar berempati. Dan salah satu sahabat yang dari tadi diam terus karena usianya masih sangat muda, ya, yang lain sudah senior, sudah sepuh-sepuh, ya. Ini dia masih muda, namanya Elihu. Dia mau ngomong apa-apa. Setelah semuanya bercakap-cakap, berdebat, berdialog, emosi, marah, kemudian Elihu berkata, Tuhan adalah Tuhan yang berfirman, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya rencana di balik setiap drama kehidupan. Ada ending, ada tujuan yang dahsyat dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, cara berpikir sahabat Ayub yang salah itu akhirnya juga dikoreksi, ya. Orang cara berpikir legalistik, cara berpikir karma, sebab akibat, semuanya akhirnya dikoreksi. Nah, cara berpikir ini tadi, ya, sebab akibat, tabur tuai, khotbah ceramah, ya, dan sebagainya, ya. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, ya, justru ujian-ujian itu datang dalam hidup orang percaya itu banyak, ya. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya.
Orang benar gak kebal terhadap pergumulan dan permasalahan, tapi justru Tuhan akan meluputkan dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Pola berpikir yang keempat, yang terakhir, adalah pola berpikir Ayub sendiri, ya. Pola berpikir yang bagaimana? Yang egois, ya. Tuhan itu gak baik kepadanya, sebab membiarkan dia menderita. Padahal dia sudah beribadah, sudah hidup jujur, udah hidup saleh. Ternyata orang jujur itu bukan mujur, bukan untung, malah buntung. Saudara, itu yang dialami oleh Ayub. Jadi dia protes sama Tuhan, ya. Dia mau berdebat dengan Tuhan, dan Tuhan mengajar sesuatu, ya. Firman Tuhan berkata, biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang, ya. Jadi dia mengatakan bahwa dia menderita itu tanpa salah, ya. Dia tetap menganggap dirinya benar, ego, ya. Dalam penderitaan dia berpusat pada dirinya sendiri, ya. Dia lupa bahwa Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Justru karena Tuhan sayang, justru karena Tuhan mengasihi. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan, cobaan, tantangan, kesulitan datang dalam hidup orang percaya. Dan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, orang tua jasmani kita, ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi tujuan hal-hal yang buruk terjadi, dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk pembentukan karakter ilahi. Watak kita, karakter kita, temperamen kita, sifat kita, itu yang dipoles, dibentuk, digarap oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya pasal terakhir, pasal-pasal terakhir, mulai pasal ke-38, Tuhan menjawab Ayub, ya. Tapi Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Tuhan menjawab Ayub bukan dengan pernyataan-pernyataan, dengan statement, ya, tapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan. Jawaban Tuhan adalah sebuah pertanyaan, ya, yang menuntut Ayub melihat dan mengakui kebesaran, kedaulatan, dan kedahsyatan Tuhan. Jadi ternyata tujuan dari penderitaan Ayub ada goalnya, ada sasarannya, ya. Apa sasarannya? Ya, yang pertama dikatakan Ayub tahu, aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari debu. Dia tahu Tuhannya adalah penebusnya, Tuhannya adalah keselamatannya. Lewat pergumulan hidup, lewat tantangan, lewat kesulitan dan masalah, orang bisa mengenal siapa Tuhannya, ya. Lewat pergumulan hidupnya, aku tahu, aku sungguh-sungguh tahu siapa Tuhanku yang aku sembah. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Tuhan, ngalamin Tuhan. Lewat pergumulan, tantangan, dan kesulitan, orang bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan, ya. Itu hasil yang pertama, pengalaman, experience with God, ya. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Aku tahu, bukan dari kata orang, aku alami sendiri, aku tahu, ya. Dan yang kedua, Tuhan tahu. Kita tahu, tapi Tuhan juga tahu, ya. Ayub tahu persis bahwa Tuhan tahu apa yang dialami. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan keluar timbul seperti emas murni. Ternyata tujuan penderitaan ialah memunculkan sesuatu yang murni dalam hidup Ayub. Imannya bukan berdasarkan penglihatan saja, perasaan dan sebagainya, tapi imannya adalah berdasarkan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya. Dan bagian yang terakhir dikatakan, aku kenal dan tahu, aku punya pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Aku mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata lewat pergumulan, tantangan, kesulitan, Tuhan mau menyelesaikan rencananya dalam hidup setiap orang percaya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan ayat kelima yang
Kalimat yang terakhir dari Ayub apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang lain, bukan dari kata-kata kesaksian orang Kristen lain, tapi mataku sendiri telah memandang Engkau. Ngalamin Tuhan sendiri tidak bisa tergoncangkan. Dan dahsyat saudara, ketika pengakuan ini hadir dalam kehidupan Ayub, bahwa Tuhan Allah yang berdaulat, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, penyakitnya disembuhkan. Bahkan Alkitab mengatakan dia dapat double portion of blessing, berkat 2 lipat kali ganda. Semua kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat ganda. Dan juga anaknya yang 10-10-nya Tuhan balikin lagi. 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak gadis yang cantik-cantik. Kuantitasnya double, kualitasnya juga double. So, ternyata tujuan Tuhanlah hidup yang dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Lewat pergumulan, tantangan, kesulitan, masalah, Tuhan ada di balik setiap drama kehidupan. Tuhan ada bersama dengan saudara, bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu kau sedang mengalami pergumulan, tantangan, dan kesulitan, Dia bukan Tuhan yang absen, Dia Tuhan yang present, Dia Tuhan yang ada. Dan di balik setiap drama kehidupan, Dia punya tujuan yang dahsyat. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami tekanan, pergumulan, tantangan, percayalah tangan Tuhan sedang merendah. Sebentar lagi double portion of blessing, berkat 2 lipat kali ganda Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Jadi ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama, yakini kebenaran ayat ini. Ya, ini khotbah Yesus. Kalimat yang pertama, metanoia, rubah pola pikirmu, maka hidupmu akan berubah, duniamu akan berubah, cara hidupmu akan berubah, situasimu akan berubah. Semuanya diawali dengan perubahan pola pikir. Mindset berubah, maka life juga akan berubah. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itulah yang Tuhan mau anugerahkan lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi mari kita merubah pola pikir, ya. Jangan pikir kenapa sih jadi susah-susah. Di mana Tuhan? Emangnya Tuhan gak tahu negara ini sedang sulit, hidup sulit, ekonomi sulit, semuanya sulit, kesehatan juga jadi terganggu. Yang gak sakit jadi sakit, yang gak susah jadi susah, dikurung terus, gak boleh kemana-mana. Saudara, ternyata Tuhan ingin saudara lebih mendekat kepadanya, mendekat satu sama lain, di rumah bersekutu dengan pasangan hidup suami istri, lebih intim. Jangan ada jarak, ya. Meskipun nggak boleh 1 meter lebih, ya, tapi suami istri nggak boleh ada jarak, ya. Anak-anak juga sedemikian rupa. Tuhan punya rencana ketika keintiman dalam rumah tangga dipulihkan, maka berkat juga dicurahkan dan dilimpahkan. Saudara, hari ini mari kita belajar percaya. Lewat pergumulan yang sulit, masa-masa sulit, itu menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Edwin Louis Cole berkata, masa-masa sulit tidak akan bertahan lama, tapi hasilnya adalah orang-orang yang tough, orang-orang yang gigih, kokoh, kuat menghadapi hal-hal yang sulit. Karena kita tahu persis bersama dengan siapa kita menghadapi hal-hal yang sukar. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita datang dalam doa dengan keyakinan, ku tahu Bapa peliharaku. Ayub berkata, aku tahu, Tuhan tahu, betul-betul ginosko, yada, mengalami. Tahunya bukan knowledge, tapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku tahu Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Bapakku adalah Bapakku yang baik. Ku tahu Bapa peliharaku, sebab Dia baik. Rancangannya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan dalam hidupku. Oh, haleluya. Jesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena akhir dari segala-galanya, endingnya adalah happy ending. Tujuan akhir adalah kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, badai, tofan, gelombang, cobaan datang, tujuan akhirnya adalah kebaikan dalam hidup kami. Karakter kami yang dipulihkan, hubungan yang dipulihkan, semuanya menjadi indah pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menghadapi pergumulan, tantangan, beban yang berat, percaya Tuhan tahu. Percaya Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Dia turut merasakannya bersamamu. Tuhan gak pernah absen. Dia hadir, Dia ada dalam hidupmu, Dia dalam pergumulanmu, jerit batin, tangis jiwa, tetesan air mata. Dia tahu apa yang kau alami, dan kau tidak pernah sendirian. Ayub merasa sendirian, Ayub merasa ditinggalkan, padahal Tuhan hadir. Tuhan punya tujuan. Elihu memperingatkannya sampai ketika Tuhan bersabda, menyatakan kedaulatannya. Dia yang mengatur alam semesta. Dia membuat gunung-gunung, lembah-lembah, menempatkan bintang-bintang bulan dan matahari. Dia yang mengatur hidup kita. Dia mengatur hidup saudara juga. Mari percayakan hidupmu kepadanya dan alami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, anugerahnya yang limpah, rancangannya yang tidak bisa batal dan gagal. Itu pasti akan terlaksana dalam hidupmu. Kalau ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami pergumulan, mari taruh tangan di dadamu dan berkata dengan iman, lewat setiap kami yang menaruh tangan kami di dada kami menyakui, kami mengeluarkan statement bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami meyakini tujuannya semata-mata kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu. Karena itu kami mau belajar percaya, badai pasti akan berlalu, masalah pasti akan berakhir, kesulitan pasti ada ujungnya. Pada akhirnya yang terbaik dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan, itu yang kami akan alami dalam hidup kami, dalam kesehatan kami, dalam ekonomi kami, dalam hubungan kami, relasi kami, dalam keluarga kami. Kami yakin yang terbaik dari Tuhan itu yang akan terjadi dalam nama Yesus. Bapa yang kekal dan setia, Raja damai dalam hidup kami, penasihat yang ajaib, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini dengan keyakinan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Immanuel terus menyertai dan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah berlimpah atas kami sekalian. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita hari ini diberkati, amin. Haleluya. Sebelumnya kita akan menyaksikan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, diinformasikan jam-jam doa yang ada dialihkan ke rumah masing-masing. Setiap jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Jemaat Tuhan dapat terlibat dalam penggalangan dana misi Yudea untuk membantu penanganan COVID-19 dan dapat mentransferkan ke nomor rekening sebagai berikut.
Demikian informasi selama sepekan, dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan Allah yang kami panggil, kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menyatukan hati, kami berdoa bagi bangsa, bagi negara yang kami cintai, Indonesia. Kami pintakan Salom surgawi melawat negeri kami Tuhan. Engkau menolong negeri kami, bangsa kami, supaya mampu melewati wabah yang sedang merebak di seantero negeri ini Tuhan. Virus corona yang sedang melanda negeri ini Tuhan. Kami berdoa meminta pertolongan Tuhan yang maha kuat, maha dahsyat, supaya melepaskan bangsa ini dari wabah penyakit yang merebak di mana-mana. Kami berdoa Tuhan, supaya para pemimpin kami dimampukan, diberikan hikmat untuk mengatasi persoalan ini Tuhan Yesus. Kami mendoakan presiden kami, para kabinet, kami juga mendoakan seluruh aparat, kami mendoakan seluruh gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai aparat yang terendah, bersatu padu, sehati untuk mengatasi persoalan negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah yang semuanya indah pada masanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kepada bangsa ini untuk berteriak, untuk berseru-seru kepada Allah yang benar, supaya hadir dan datang pertolongan yang dahsyat dari Bapa di surga di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya dalam situasi ini kami berdoa supaya tidak ada kegoncangan, kehancuran secara ekonomi. Kami juga menghalau bentuk-bentuk kerusuhan, kekacauan, chaos, dan kami mematahkan niat-niat jahat yang dirancang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki rancangan rencana untuk mengambil keuntungan dari wabah ini Tuhan. Kami menolak semuanya dengan menghentikan semua niat-niat jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan Yesus, kuasa-Mu, kedahsyatan, keajaiban Tuhan, roh petaka yang mendatangkan kekacauan dan kerugian bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang menderita, yang mengalami virus ini Tuhan. Sementara mereka berbaring dalam perawatan, mereka diisolasi, mereka dikarantina. Kami berdoa supaya mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Memberkati para tenaga medis, para dokter, perawat, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka dimampukan, diberikan hikmat untuk dapat mengatasi persoalan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga mendoakan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati dengan perlindungan, proteksi yang maha dahsyat,
yang tak terbayangkan dan tak terpikirkan terjadi atas umat Tuhan. Kami percaya benar orang-orang yang menyeru-nyeru nama Tuhan akan mendapatkan pertolongan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dan sidang jemaat Tuhan yang beribadah dimanapun. Tuhan memberkati dengan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah ini dan siap menerima berkat yang luar biasa dari Bapa di surga. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani, mempelai surgawi, duta besar kerajaan Allah, saksi Tuhan yang setia. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dimanapun kau berada, di rumahmu, dimanapun, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, mari serukan amin. Haleluya, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadapanku, yang baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.